Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini ya kita akan belajar Introduction to Composition and Visual Elements Part 1. Wah, ada Part 1, ada Part 2 di minggu depan ya. Kita minggu ini belajar asik tentang komposisi dan elemen-elemen visual sebagai bekal kita untuk menghasilkan suatu karya fotografi yang efektif dan komunikatif. Oke, silahkan. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, pada materi ini akan saya jelaskan dua hal ya secara mendasar, yaitu komposisi dan elemen visual. Yang pertama adalah komposisi. Nah, kalau menurut David Frankel dalam bukunya The Creative Photography itu, komposisi itu sebenarnya adalah proses identifikasi berbagai elemen formal dan mengaturnya menjadi sebuah imaji fotografis. Nah, dari pengertian ini sebenarnya ya ada sebuah proses. Proses itu dalam artian kan suatu upaya kita ya untuk mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi elemen formil itu apa? Ya, apapun yang ada di hadapan kita, ya, sebelum kita motret itu adalah bisa menjadi berbagai elemen formil, ya. Lalu kita mengaturnya menjadi sebuah fotografi yang imaji yang fotografis seperti ini. Nah, awalnya kalau saya motret ini, ya saya melihat dulu, oh di sini ada toko dan ada kon, ada sepertinya kok menarik seperti itu. Nah, itu saya melihat berbagai elemen formil termasuk cahaya, datangnya jatuhnya bayangan. Lalu saya tinggal menunggu ada orang lewat. Nah, kebetulan orang lewatnya itu saya posisikan pas di vas ataupun iya kayaknya vas ini ya, yang berwarna kuning ini. Nah, jadi seolah-olah manusianya ini dan vasnya jadi satu seperti itu ya. Nah, ini perihal mengkomposisi sebenarnya. Nah, kalau bicara pengertian fotografi ya, kalau konteks kemarin art of seeing itu kan menampilkan kembali apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Kalau dari arti secara harfiah itu kan fotografi adalah apa? Apa? Oh iya, fotografi adalah melukis dengan cahaya. Betul. Nah, kalau dari proses perekamannya adalah fotografi itu merupakan apa kemarin? Proses perekaman objek ya, yang terkena cahaya ya. Ya, dan pantulan cahayanya itu direkam oleh medium yang peka cahaya juga. Nah, kalau di sini di komposisi, maka fotografi berubah lagi nih ininya. Pengertiannya yaitu proses kreatif dalam mengatur, menata, memprediksi berbagai elemen visual sehingga mampu tercipta imaji yang mampu menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ya. Nah, ibaratnya fotografi itu memasak. Ya. Jadi bumbu-bumbu yang digunakan untuk menghasilkan masakan yang sedap itu namanya elemen formil itu kalau kata David Frankel. Tapi kalau saya lebih di beberapa buku lain menyebutnya itu adalah elemen visual. Nah, itu lebih familiar ya. Ya seperti itu. Ya, jadi seperti memasak gitu. Jadi kita memotret itu sebenarnya kita ibaratnya memasak. Memasak apa? Apapun yang ada di pandangan kita itu bisa kita olah menjadi sebuah imaji yang fotografis untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, tahap pertama itu sangat kalau komposisi ya itu sangat ditentukan oleh sudut pengambilan gambar atau angle biasanya. Yang paling sederhana angle itu ada 4 ini. Bird view itu dari atas sendiri, ya, atas top down. Ya, angle-nya seperti ini, bawah ke ini. Yang titik ini adalah posisi kamera ya, bawah ini adalah subjek. High angle, nah kita memotret dari atas, subjeknya ada di bawah sini. Kalau eye level itu sejajar dengan mata kita, mata yang memotret. Ya, makanya ini sejajar. Low angle, ya kita motretnya dari bawah seperti itu. Ya. Sebagai contoh, ketika saya liputan misalkan di Bondi Beach misalkan ya, semua ini saya pakai. Karena apa? Pesanan editor seperti itu. Ya. Jadi berview itu pengambilan dari angle sudut dari atas, ya, dari ketinggian tertentu.
itu untuk memperlihatkan cakupan luasnya dan beragam aktivitas ya. Jadi sebenarnya ini untuk overview sebenarnya. Foto-foto overview biasanya menggunakan bird view. Kalau zaman sekarang enak, tinggal menggunakan drone, kita bisa mengatur komposisi yang bagaimana, top down dari benar-benar di atas kita, lalu motret ke bawah sehingga muncul visualisasi yang sangat berbeda ya, nggak pernah kita lihat sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini saya memotretnya dari ketinggian. Berangkat dari situ, akhirnya high angle. Nah, high angle saya motretnya agak dari atas, ya. Sehingga memang posisi saya lebih tinggi daripada orang-orang yang jalan kaki ini misalkan, sembari melihatkan pantainya, suasana pantainya. Jadi ada hubungan, ini melihat pantai, ada laut dan ada kota di sini. Nah, kalau eye level seperti ini, lebih memperlihatkan aktivitas kita. Nah, ini saya sejajar dengan mereka. Ya mungkin karena tubuh saya pendek ya. Jadi mungkin saya ya hanya sejajar dengan Mas ini. Ini orangnya tubuhnya besar sekali. Ya seperti ini. Mereka main sepak bola dan tangkap bola. Kebetulan saya foto seperti ini. Jadi eye level pendekatannya lebih humanis ya. Lebih dekat fotonya. Nah, ketika saya memotret eye level begini, ya itu pasti coba-coba pakai low angle. Nah, low angle seperti ini. Jadi orang-orangnya sama sebenarnya. Ini orang-orangnya sama. Saya foto, saya minta izin untuk saya foto ketika mereka bermain lempar bola. Nah, seperti ini. Ya, jadi memang sebisa mungkin kalau memotret itu memang dihasilkan beragam angle seperti ini karena apa? Biasanya kalau Anda dapat klien ataupun untuk keperluan editorial itu banyak alternatif pilihan foto. Nah, itu mempermudah kita untuk variasi gambarnya lebih banyak ya. Jadi stok foto lebih banyak itu lebih baik. Seperti itu. Berview-nya ada beberapa, high angle ada beberapa, eye level ada beberapa, low angle ada beberapa. Nah, itu lengkap. Nah, komposisi angling yang lengkap. Ya. Maka sebenarnya untuk mengasah Anda untuk angling ya, itu bisa saja latihannya seperti ini. Anda punya teman atau punya satu mainan gitu ya, ya Anda foto aja dari atas, dari eye level, dari bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya memang kebiasaan saya apapun karena saya jurnalis ya dulunya, apapun liputan saya itu selalu ada high angle, eye level dan low angle. Minimal 3 ini. Karena bird view saya tidak menjadi kebiasaan saya. Karena tidak bisa saya mendapatkan angle bird view seperti ini di semua tempat, itu tidak bisa. Ya, kebiasaannya seperti ini. Ini adalah zombie Sydney Park. Jadi satu kota berubah menjadi zombie, kumpul di tengah kota, lalu mereka jalan-jalan keliling untuk menakut-nakuti orang yang tidak tahu acara ini. Nah, ini cukup serem. Jadi high angle, ya, eye level, ya, kontak mata jelas, dan low angle seperti itu. Oke, itu untuk dasar dari angling ya. Kita lanjut ke visual element yang pertama, paling gampang ini ya. Kalau di gambar ini sudah terlihat jelas bahwasanya ini ada garisnya, menarik ya, seperti itu. Jadi elemen pertama itu garis sebenarnya. Jadi apapun yang kita lihat itu sejatinya punya garis, tapi kita sering nggak sadar. Ya. Jadi semua ujung dari setiap benda itu memiliki garis yang sebenarnya kalau kita punya mata fotografis itu kita bisa lihat kok sebenarnya. Nah, ini mungkin contohnya di ruangan kerja saya ini. Ya, kalau saya motret berdasarkan garis mungkin tanpa berpikir yang lain ya, tanpa berpikir elemen yang lain, ya saya akan memotret garis-garis seperti ini. Ada headset saya, ada garis-garis dari tekstur dari mana? Dari meja belajar saya. Nah, saya membagi 2 frame dengan garisnya laptop ini ataupun garis-garis dari buku. Nah, sebenarnya tujuannya kita untuk menyadari bahwasanya adanya garis di depan mata kita itu adalah untuk membuat komposisi yang jauh lebih baik dan lebih teratur. Nah, kalau teratur biasanya komunikasi visualnya juga lebih enak seperti itu. Ya. Nah, pada prinsipnya garis itu ada 2, garis imajiner dan garis aktual. Nah, kita bahas satu persatu. Ya.
garis imajiner itu ya, kalau garis imajiner seperti ini. Jadi terbentuk karena susunan suatu objek. Biasanya objeknya sama ataupun mirip lah, ataupun warnanya sama atau arahnya sama. Nah, kalau di sini kan kalau ini saya hilangkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mirip seperti deretan ini kan, kayak gelombang ya. Nah, kalau digariskan, ya garisnya seperti ini sebenarnya. Ya. Itu garis imajiner sebenarnya. Nah, kalau di sini misalkan apa yang mirip? Nah, kalau bagi saya topinya ini seperti garis. Nah, maka deretan topi merah ini sebenarnya kalau ditarik garis, nah itu jadi seperti ini. Jadi satu garis. Nah, beda halnya dengan ini. Nah, coba Anda lihat ini. Ada pemimpin dari lomba perahu ya, dayung ya. Lalu ada naganya. Dan ini juga saya fokuskan di sini. Dan saya lebih fokus di naganya nih. Nah, maka ini itu bisa menjadi satu garis. Seperti ini. Nah, itu namanya garis imajiner. Ya, membantu mengarahkan kita saja. Memperbaiki komposisi aja sebenarnya. Ya, jadi adanya garis itu bisa garis lengkung, bisa garis apapun ya. Itu turut membantu pembacaan foto pada akhirnya. Nah, kalau dengan teknis seperti ini, figurnya siapa kira-kira? Nah, figur yang saya pilih adalah orang ini, ya, veteran perang, yang masih cenderung relatif muda daripada yang teman-teman sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditarik garis ya, jadinya garis seperti ini, lengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk mempermudah alur pembacaan foto saja. Yang kedua adalah garis aktual, yaitu garis nyata dari wujud suatu objek. Nah, garis aktual ya ini pinggiran dari setiap objek itu punya garis. Ya, kalau intensitasnya berbeda ya seperti ini jadinya. Jadinya siluet seperti ini. Nah, ini bebek ini juga punya garis lengkung. Nah, ketika kita berhadapan scene ataupun pemandangan di depan kita itu kaya akan garis, nah itu kita perlu ketelatenan untuk mengatur bagaimana supaya figur itu tampak baik di dalam scene itu, di dalam ini ya. Ini adalah contohnya anak saya. Ya. Nah, kebetulan warna bajunya hampir sama dengan temannya ini. Nah, maka saya memilih untuk memotionkan dia ketika dia bermain dengan apa ya ini ya, badulan putar mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada banyak elemen garis loh. Nah, ini kotak-kotak ini banyak garisnya, garis lengkung, garis. Oh, semuanya ada di sini. Nah, itu harus hati-hati. Kalau ada pemandangan seperti ini harus hati-hati menempatkan figur. Nah, garis aktual itu juga membantu mengarahkan kepada figur. Nah, ini garis aktualnya dari mana? Nah, ini dari batu bata semuanya mengarahkan mata ke figur. Nah, maka itu sangat mempermudah kita sebenarnya bagaimana garis itu berperan dalam sebuah imaji fotografi. Seperti ini, garis ini kan langsung menuju ke arah saya ya. Ini foto selfie saya, self portrait saya, double expose ini. Ya seperti itu. Ya, jadi saya menggunakan garis aktual untuk mempermudah penikmat foto supaya langsung menuju ke subjek, yaitu adalah selfie saya, self portrait saya. Oke, jadi sebenarnya kalau garis itu bisa dimaksimalkan di beragam elemen, beragam genre ya. Ini kayak di arsitek, saya memotret gedungnya ING ini dengan lensa tilt shift ya. Jadi yang saya utamakan adalah bagaimana arsiteknya garis-garis lurus ini menarik mata. Ataupun Sydney Opera House ya. Ada banyak elemen garis di sini, garis lurus, garis lengkung, garis dari ini, garis dari tangga, itu semuanya berpadu menjadi satu. Ya. Nah, ada unsur humanismenya di sini karena memang ini adalah ruang publik. Nah, ataupun untuk kepentingan foto jurnalistik, ini saya mengandalkan garis imajiner dari tangan maupun dari bed maupun dari topi dan wajah. Nah, itu garis imajiner. Ataupun fotografi landscape, ya, saya menggunakannya untuk mengenali figur lah. Figur saya kecil di sini.
Nah, ini garisnya, seret seperti itu. Garis juga ada nih, garis horizon. Nah, seperti itu. Nah, ataupun fotografi jalanan menggunakan garis linear dan garis aktual sekaligus, ya seperti itu ya. Itu. Jadi garis itu sebenarnya ada di depan mata kita, tinggal kalau di fotografi itu tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi satu imaji yang baik dan menyampaikan pesannya itu cukup komunikatif ya. Oke. Apa persamaan dari kedua foto ini ya? Nah, ini fotonya Trent Park ya. Minggu kemarin sudah saya jelaskan beliau adalah fotografer favorit saya. Nah, apa persamaannya kira-kira? Nah, kalau secara sekilas persamaannya adalah kedua foto ini membelah frame menjadi dua, ya segitiga seperti itu. Ya. Nah, itulah bentuk elemen visual yang kedua, yaitu menyatunya garis ya bisa menjadikan bentuk geometris. Nah, dalam fotografi itu kita bisa mengenal banyak bentuk geometris, ada bulat, segitiga, persegi. Nah, itu bisa membuat foto kita jauh lebih baik dalam hal komposisi ya. Ini bukan teori yang perlu dihafalkan ya, tapi anggaplah frame Anda atau screen handphone Anda itu adalah kanvas. Jadi dengan adanya bentuk ini, Anda membagi kanvas itu jauh lebih baik, lebih mudah. Itu. Kalau dilukis seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, frame Anda itu layaknya kanvas. Jadi ada pembagian visualisasi. Nah, pembagian visualisasi itu juga artinya kalau dalam konteks komunikasi, itu kan juga pembagian cerita kepadanya. Agar lebih mudah dipahami. Nah, ini ada orang berdiri di sekitaran karang-karang batu, ya. Yang atas itu adalah langit, yang bawah adalah daratan. Kalau kita bagi ya seperti ini, sangat simpel. Ya. Nah, ini dua cerita yang berbeda kan, dua unsur yang berbeda dengan dua cerita yang berbeda sebenarnya. Nah, seperti ini di Jogja. Ya. Jadi yang kotak besar ini adalah tentang pahatan kucing atau singa ya ini ya, yang membuat saya cukup menarik. Dan yang di sini adalah ruang kosong, ada anak tangga dan ada langit ke atas. Saya memotretnya dari bawah ya, tinggal nunggu ada momentum orang lewat. Nah, kebetulan orangnya ada di sini ya, saya foto. Ya seperti itu singkatnya. Jadi ya memang seperti kanvas membagi. Ya ini kan gampang sekali. Ya, jadi memudahkan Anda untuk seolah-olah ceritanya bisa ini. Nah, kalau Anda mendapatkan pemandangan-pemandangan seperti ini ya, ada bentuk persegi kotak seperti ini ya, banyak garisnya, banyak ininya. Nah, ini kan bisa Anda menempatkan figur di sini. Nah, pada akhirnya saya menempatkan figur ya, ketika mereka sudah saya tagging seperti ini, ya saya tinggal nunggu ada orang lewat. Nah, ternyata lari-lari. Satu klik, nah ternyata mereka balik. Nah, itu ya ini agak geser ya, tapi setidaknya saya mencoba menempatkan mereka pada kotak persegi ini sebenarnya. Seperti itu. Jadi mempermudah kita menempatkan figur. Seperti ini. Ya, ketika ada yang menarik, ya saya tinggal nunggu aja ada figur nggak. Kalau ini foto ini tanpa figur, tidak begitu menarik bagi saya. Ya. Ini pendekatannya fotografi street. Beda halnya ketika liputan. Ya, ketika liputan jelas ya, bentuk geometris itu ya juga mempermudah liputan sebenarnya. Seperti contoh ini. Nah, ini kan ada bentuk geometris. Ini foto saya ketika kerja di Hai. Ya kan? Nah, tinggal saya menunggu aja basisnya ini berada di sini. Ya, kebetulan dia sudah berada di sini. Nah, saya tinggal nunggu vokalisnya ini ya. Vokalisnya kan mencak-mencak biasanya, lari-lari gitu kan. Nah, itu saya ambil ketika dia mengajukan jari seperti ini. Ya, masuk ke majalah Hai. Ya, jadi itu teori tapi sifatnya aplikatif ya. Sangat mudah, tapi sifatnya aplikatif. Lalu bentuk geometris yang kedua adalah segitiga. Itu akan membuat foto Anda lebih dinamis sebenarnya. Ya. Jadi seperti ini. Nih, ini mana bentuk segitiganya? Kok nggak ada? Nah, itu perlu dibayangkan sebenarnya. Perlu Anda bayangkan bahwasanya bentuk segitiga itu ya nggak nyel segitiga sama sisi gitu ya, nggak. Nah, jadi seperti ini. Bentuk segitiganya seperti ini. Kereta ini mengerucut ke arah titik paling jauh di sini. Sedangkan figur di sini ada orang yang menunggu kereta. Ada yang duduk.
Ya. Nah, itu namanya motretnya pakai segitiga sebagai bentuk geometris untuk membuat foto menjadi dinamis. Seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Bisa juga seperti ini. Ini kalau saya del ya, Kak, saya hilangkan ya. Nah, seperti ini. Ya, nampaknya memang tidak ada unsur segitiga, tapi saya dengan sadar bahwasanya ini low angle ya. Saya ngelihat dari pojok sini ke sini ke atas dan ini ke sini. Apa yang meluruskan mereka? Ya garis tangannya ini. Ya seperti itu. Jadi segitiga itu tidak pure nyel segitiga wujud asli di dalam bentuk geometris ya, tapi kita bisa melihat seperti ini. Aplikatif kok sifatnya. Saya sering menggunakannya. Ya, seperti ini. Nah, ini kan saya kan dengan sadar, oh ya 3 lampu artinya kalau saya foto dengan komposisi seperti ini, nah itu kan garis imajiner segitiga sebenarnya. Ya. Atau dari konteks seperti ini. 3 kepala ya, menjadi sebuah segitiga. Nah, itu. Jadi aplikasinya bisa di garis nyata ya bisa di garis imajiner, tapi kalau saya lebih sering mungkin di garis imajiner sebenarnya. Oke. Nah, bentuk geometris yang lain itu adalah lingkaran. Ya. Jadi lingkaran itu menarik perhatian mata terlebih dahulu. Contohnya di foto ini deh. Ya, di foto ini. Ini ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi, ada garis. Ya. Ada yang garis dari bayangan, ada yang garis nyata, garis aktual, semuanya ada. Tapi yang paling nongol di sini adalah karena apa? Ada wujud lingkaran. Ya selain dari warnanya ya, warnanya yang paling mencolok, tapi sebenarnya bentuk geometris lingkaran itu sungguh membuat mata itu terpikat ke sana. Jadi hati-hati kalau ada lingkaran di dalam sebuah foto. Jadi perlu hati-hati. Ya seperti ini kan, sama lingkarannya sama. Nah, mengganggu apa enggak pada akhirnya? Bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kalau dalam kasus foto ini mungkin lingkaran ini agak ganggu karena sebenarnya saya ingin menampilkan arsitek, tapi ini angle-nya berhubung tidak menemukan yang pas, ya akhirnya ini juga harus ikut gitu. Nah, ini juga maksud hati saya itu adalah memotret barongsai gitu ya. Maksud saya adalah ini, kepala naganya ini. Nah, ternyata setelah saya preview akan saya kirim ke agensi, loh ternyata yang lebih dominan itu adalah bentuk bulat ini. Nah, itu saya pertimbangkan lagi, ini foto ini akan saya kirim apa enggak. Jadi saya milih foto yang lain. Jadi itu berangkat dari pengalaman juga sebenarnya. Lingkaran itu sangat-sangat sangat menarik perhatian mata. Maka jangan heran kalau sebenarnya lingkaran itu memiliki faktor keterbacaan yang jauh lebih tinggi daripada bentuk geografis lain. Maka semua tanda baca ya rambu-rambu di jalanan itu kebanyakan itu adalah lingkaran seperti ini. Anda tidak akan melihat bang hijau ataupun lampu stopan itu ya, itu bentuknya bintang atau bentuknya cinta, itu tidak mungkin. Ya. Karena memang faktor keterbacaan lingkaran itu jauh lebih besar daripada yang lain. Makanya digunakan sebagai rambu-rambu. Oke, untuk elemen visual yang ketiga, untuk yang terakhir yang akan saya jelaskan hari ini adalah tekstur. Ya. Tekstur itu wujud atau karakter yang terbentuk karena interaksi cahaya dengan sebuah permukaan. Jadi semua permukaan itu sebenarnya punya tekstur. Ya, ketika berinteraksi dengan cahaya. Ya, bebatuan seperti ini itu kan punya tekstur karena apa? Berinteraksi dengan cahaya. Perbedaan arah cahaya itu juga akan menentukan perbedaan tekstur. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan flat ya. Paving biasa fotonya. Ya kan? Ini sama memotret sigul ya ada perempuan-perempuan berkantor lewat pulang. Seperti itu. Tapi kalau saya motretnya paving dengan ada backlight seperti ini, nah teksturnya kan langsung keluar pavingnya. Nah bisa dibedakan nih, tuh. Biasa, ini tempatnya sama. Ini tempatnya sama di The Rock, kecamatan The Rock, Circle K, Circle Quay. Nah kan perbedaan karena apa? Ternyata karakter tekstur dari si paving ini akan keluar kalau interaksi cahayanya dari
belakang atau samping seperti ini, tidak waktu flat siang hari itu, ya. Oke, itu adalah contoh tekstur sebenarnya. Jadi interaksi permukaan dengan tekstur itu akan membuat background-nya, ground ini lebih dimensional. Nah, ini kalau saya memotretnya pagi hari, ya, yang terkena cahaya semua, itu tidak akan menimbulkan dimensional seperti ini. Maka saya butuh bayangan. Nah, ini agak siang sedikit ini. Agak jam 10, jam 11. Nah, maka ada interaksi ya, maka akan menjadi lebih dimensional. Ya, memahami tekstur itu artinya juga memahami di mana kita akan menempatkan figur. Nah, ini contohnya adalah pre-weddingnya Mbak Rani sama Mas Fahri di Istana Cipanas, ya, di Bogor. Ini foto saya. Nah, ketika saya tahu bahwasanya tekstur dari pohon itu menarik, dari semuanya permukaan ini menarik. Nah, bagaimana saya menempatkan figur di antara keduanya? Nah, itu perlu dipikirkan. Karena apa? Ya, pemahaman tentang tekstur sebenarnya. Ya. Jadi memang memahami tekstur itu akan berdampak pada pemilihan ground, ya, di mana figur itu akan ditempatkan. Itu sangat berpengaruh. Jadi hanya dari satu aspek saja kita bisa menghasilkan foto yang cukup baik kayak gitu. Ya, seperti ini contohnya. Ini kan semua gedungnya kan semuanya kan punya tekstur karena ada interaksi dengan cahaya. Ya, saya tinggal menempatkan figurnya di mana gitu. Nah, kebetulan ini adalah shadow area dan sini adalah highlight area, maka saya tinggal menunggu orang jalan pagi. Lalu saya foto seperti ini, ya. Itu adalah bagaimana contoh memahami satu elemen visual untuk memaksimalkan sebuah menghasilkan sebuah karya fotografi yang jauh lebih efektif dan efisien. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di kelas dasar fotografi. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.